Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Semua ada ujiannya dan kita dalam keadaan sempurna. Bahagia kita bisa bertemu dalam ruang silaturahim lewat kekuatan jaringan spiritual kita. Sehingga senyum yang menyertai kita pada hari ini, kita awali bersama dalam majelis Tarhib Nasional yang dipancarkan langsung dari Masjid Baitul Karim. Tentu saja berkenaan dengan keinginan kita bersilaturahmi bahagia menjelang bulan Ramadan. Kita awali bersama majelis yang sangat mulia ini, sangat agung ini insyaallah dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Azam dengan hormat disilakan untuk mengawali pertemuan ini dengan membacakan Al-Quran surat An-Nur dan surat An-Nur ayat yang ke-35. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak di rumah, di masjid dan di semua tempat Sumatera, Irian dan semua yang terikat dengan jaringan kader masyarakat bertauhid bersama-sama mendengarkan Ustadz Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya kita bersama-sama dari Sabang, Merauke, Papua, Sumatera dan semuanya yang terikat dalam senyuman menuju kebahagiaan kita di bulan Ramadan bersama dengan Ketua Umum kita, Bapak Dr. Nasirul Haq LC MA. Dengan hormat dan kita semua secara seksama, keluarga besar yang ada di rumah-rumah, di masjid-masjid, monggo bismillah. Siapkan diri dengan tulus untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik, yang kemudian setelah itu akan diikuti nanti oleh Bapak Dr. Haji Fatul Azim MKM. Untuk itu kepada Bapak Dokter dengan hormat disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra as-siyami wa syahra al-qiyam wa anzala fihi al-Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul 'allam. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البيهقي نوروا منازلكم بالصلاة wa qiraatil Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, khususnya keluarga besar Hidayatullah se-Indonesia dan yang berada di luar negeri, serta kaum muslimin, muslimat yang sama-sama mengharapkan ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang telah menugerahkan keimanan, keamanan, dan kesehatan serta nikmat-nikmat lainnya sehingga kita masih bisa tetap istiqamah dalam kebaikan dan kebenaran. Sebagai orang beriman, kita harus selalu optimis, bersyukur, memuja dan memuji kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan dan kondisi yang kita hadapi. Bahkan dalam keadaan kita ditimpa musibah pun kita tidak pernah berhenti memuji kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya. Justru pada saat kita ditimpa musibah, saatnya lah kita banyak melakukan muhasabah, memanjatkan doa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kecenderungan manusia pada saat mereka ditimpa musibah, menghadapi kondisi-kondisi yang sulit, justru di sanalah mereka lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadapi bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Bertepatan Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan musibah pandemi COVID-19. Kita sudah melewati pertengahan Sya'ban, yang berarti kurang lebih 10 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita tidak boleh menurunkan semangat dan tekad kita untuk meraih kesuksesan Ramadan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Justru pada saat kita banyak di rumah, tidak banyak melakukan aktivitas di luar kampus, di luar rumah, justru itu adalah momen yang baik yang kita harus manfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di bulan Sya'ban sebagaimana yang kita pahami bersama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan puasa sunnah dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aitu aktsara minhu siyaman min Sya'ban." Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan puasa
lebih banyak dibandingkan dengan bulan Sya'ban. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, kenapa banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, beliau menjawab, "Dzalika syahrun yughfalun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Di bulan Sya'ban itu manusia cenderung lalai karena dia berada di antara dua bulan yang mulia, yaitu Rajab dan Ramadan. Yang kedua kata Nabi, "Wa dzalika syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin." Pada bulan Sya'ban itu amalan-amalan hamba akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku suka amalanku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ulama menjelaskan hikmah dan rahasia daripada puasa di bulan Sya'ban ini. Di antaranya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menceritakan bahwa kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di bulan Sya'ban dan menjadi contoh bagi umatnya, anna siyama Sya'ban katamrini ala siyami Ramadan. Dia ibarat latihan untuk memasuki bulan Ramadan, puasa Ramadan, li alla yadkhula fi shaumi Ramadan ala masyaqqatin wa kulfah. Agar dia tidak memasuki puasa Ramadan dalam keadaan sulit, susah dan memberatkan. Bal yaqulu qad tamarrana ala siyamihi wa'tadahu. Bahkan dia diharapkan untuk terlatih dan terbiasa dalam menunaikan ibadah puasa. Wa wajada bi siyami Sya'ban qablahu halawat as-siyami wa ladzatahu. Dan diharapkan agar dengan puasa Sya'ban itu dia sudah bisa merasakan halawat as-siyami wa ladzatahu, kenikmatan, kelezatan dan manisnya daripada puasa itu, sehingga fayadkhulu fi siyami Ramadhana biquwwatin wa nasyat. Dia masuk pada bulan Ramadan menunaikan ibadah puasa biquwwatin wa nasyat, dengan penuh energi dan spirit. Nah, inilah jamaah rahimakumullah hikmah di antara hikmah dari ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Sya'ban ini, yang oleh Ibnul Qayyim juga dikatakan seperti muqaddimah, pendahuluan. Bahkan beliau katakan seperti yushbihu sunnata fardhis salati qablaha, mirip-mirip dengan salat qabliyah. Ya. Mirip-mirip dengan salat qabliyah, puasa Sya'ban itu. Dan puasa Syawal nanti setelahnya itu mirip-mirip dengan ba'diyah. Demikianlah ibadah-ibadah yang lainnya. Kondisi hati lebih siap. Dan kebiasaan generasi salaf dalam menyambut Ramadan adalah memperbanyak doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya doa yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif. Di antara redaksi doa, meskipun itu bukan hadis, adalah Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. Wa sallimhu li Ramadan. Wa sallim li Ramadan. Dan antarkanlah kepadaku Ramadan itu. Wa tasallamahu minni mutaqabbala. Dan terimalah amalan-amalanku di bulan itu. Jadi ada 3 tahap doa yang dilakukan oleh generasi salaf
pertama adalah berdoa jauh sebelum Ramadan, bahkan disebutkan sampai 6 bulan, kanu yad'una Allah sittata asyhur ayyuballighahum Ramadan. Berdoa 6 bulan sebelumnya agar disampaikan kepada Ramadan. Wa yad'una sittata asyhur ayyataqabbalahu minhum. Dan setelah Ramadan berdoa terus-menerus agar disampaikan, agar diterima amalan-amalannya. Dan di saat Ramadan juga memperbanyak doa agar amalan-amalannya diterima dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad adalah Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, jadikanlah hilal bulan Ramadan itu dipenuhi dengan keamanan dan keimanan. Wa bis salamati wal Islam, dipenuhi dengan keselamatan dan keislaman. Wat taufiq lima tuhibbu wa tardah, dan berikan petunjuk taufik terhadap hal-hal yang engkau cintai dan engkau ridhai. Nah, untuk itulah melalui doa-doa baik secara infiradi maupun jama'i, melalui doa-doa kunut nazilah khususnya, yang menurut kajian Majelis Syariah Hidayatullah, bahwa kunut nazilah tetap dianjurkan pada saat kita menghadapi musibah seperti saat sekarang ini, sebagaimana juga disyariatkan, dianjurkan ketika umat Islam menghadapi keadaan, kondisi, ancaman dari musuh-musuh mereka. Hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin, muslimat, rahimakumullah. Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan di bulan Ramadan ini, di bulan Sya'ban ini, menjelang bulan suci Ramadan. Dan itu sangat menentukan sukses tidaknya kita menjalani bulan Ramadan nantinya. Yang pertama adalah niat, tekad, azam, optimisme, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melakukan sesuatu karena menganggapnya sebagai sebuah kebutuhan, maka tantangan dan rintangan apapun yang kita hadapi, pasti kita tetap bersemangat. Kita lihatlah misalnya pada hari-hari normal, para pekerja meninggalkan rumah di waktu subuh, di waktu pagi yang masih gelap, berjam-jam dalam perjalanan, naik kereta api yang sangat sesak misalnya, ada yang naik angkot sampai 2 jam baru tiba di tujuan, kemudian malam hari kembali ke rumah dengan kondisi yang sama, hanya bisa istirahat beberapa saat di rumah, dan itu dilakukannya bertahun-tahun, tidak ada istirahat, tetapi karena dia sikapi sebagai sebuah kebutuhan, maka tidak pernah mengeluh, tidak pernah bosan, dan tidak pernah merasa lelah. Seharusnya setiap kebaikan, apalagi ibadah, kita juga tanamkan sikap seperti itu. Kita berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sakit, semoga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang lemah, insyaallah akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru ada orang yang kuat fisiknya, tetapi tekadnya, mentalnya yang lemah, maka dia pun terlihat dan terasa lebih lemah daripada orang-orang yang fisiknya lemah, usianya sudah lanjut, tetapi dia punya tekad, punya keinginan yang kuat, terutama dalam menunaikan ibadah-ibadah Ramadan. Maka itu yang pertama kali. Kita bahagia, kita gembira, jangan kita anggap ini sebagai sebuah beban, tetapi dia adalah satu peluang, satu momen dan kebutuhan yang memang
sangat-sangat kita perlukan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Yang kedua adalah bekal ilmu dan pemahaman. Paling tidak murojaah, review terhadap pemahaman kita sebelumnya terkait dengan fikih puasa, fikih Ramadan secara umum. Karena ketika kita memiliki pemahaman yang baik terhadap satu ibadah, selain kita tenang, juga kualitas ibadah kita insya Allah lebih tinggi dibandingkan dengan ibadah yang kita lakukan hanya karena kebiasaan semata, hanya karena ikut-ikutan saja. Dan dengan ilmu itu pula kita bisa senantiasa istiqamah, ya, karena kita tahu hakikat daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan itu, baik melalui bacaan buku, dengar ceramah, ya, maupun media-media yang lain sekarang ini sudah sangat lengkap. Kemudian persiapan secara psikis tadi, ya, mental, secara fisik, ya, kita kondisikan menjelang Ramadan ini fisik kita lebih kuat, lebih fit, lebih fresh dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, dengan olahraga, mungkin dengan suplemen, dan sudah latihan untuk tidak banyak makan makanan yang tidak perlu, tidak dibutuhkan, bahkan justru itu bisa bisa mengganggu kesehatan kita. Ya, insya Allah dipahami. Contohnya, ya. Nah, persiapan dana juga. Ya. Ironisnya selama ini ketika menjelang Ramadan, bahkan pada saat Ramadan sampai akhir Ramadan, yang dipikirkan oleh mayoritas kaum muslimin adalah mudik, adalah perayaan Idul Fitri, dan dia habis-habisan mengeluarkan dana, menyiapkan dana untuk mudik dan untuk kebutuhan Idul Fitri. Padahal yang utama, yang mendasar, yang harus menjadi prioritas adalah bagaimana menyiapkan dana untuk kita banyak berbagi di bulan Ramadan. Kita siapkan dana-dana khusus. Kalau selama ini kita berinfak, ya, melalui infak nawafil GNH 1.000, 2.000 setiap hari, kita tingkatkan minimal 5.000 misalnya. Yang sudah ditakdirkan menjadi muzaki juga sudah direncanakan. Meskipun zakat itu boleh dikeluarkan kapan saja, zakat mal, tetapi Ramadannya dalam momen yang tepat. Nah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, khususnya kader-kader Hidayatullah di manapun berada, ini yang perlu menjadi perhatian kita. Ya. Dalam kondisi seperti ini, di mana pendapatan kita cenderung menurun, tetapi justru pada saat kita butuh, pada saat kita susah, kemudian kita bisa istiqamah dengan infak yang selama ini kita tunaikan, maka insya Allah nilainya itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Semakin tinggi tantangan, pengorbanan, perjuangan dalam melakukan sebuah ibadah, maka semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin berat kita lakukan satu ibadah, insya Allah nilainya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk persiapan secara fisik, lingkungan, dalam bentuk pakaian, juga sudah dikondisikan. Sajadah-sajadah yang jarang dicuci, sudah dicuci dengan molto, ditambah lagi dengan harum-haruman, sehingga kita betah sujud di atasnya. Pakaian-pakaian yang baik, ya, pakaian-pakaian andalan dikeluarkan untuk kita pakai dalam melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan idealnya pada saat kita banyak stay at home, banyak berdiam diri di rumah, kita menyiapkan tempat khusus, kamar khusus. Kalau tidak ada kamar khusus di ruang tamu, kita sekarang ini tidak banyak menerima tamu, dikhususkan untuk musola. Generasi salaf itu rata-rata punya musola di rumahnya, karena sholat sunnah yang terbaik itu adalah di rumah. Ya, ada qiyamul lail, saatnya kita berjamaah dengan keluarga.
Bagi yang tidak bisa ke masjid, sholat jamaah fardu di rumah. Yang tidak bisa tarawih di masjid, sholat tarawih di rumah. Sholat tahajud di rumah. Siapkan di sana mushaf-mushaf yang terbaik. Bahkan siapkan kacamata, minus maupun plus. Itu semua persiapan secara fisik. Bersihkan rumah sebelum Ramadan. Sehingga di bulan Ramadan nanti kita tidak sibuk lagi dengan itu. Ya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Selanjutnya, kami ingin juga menyampaikan visi Ramadan kita setiap tahunnya yang dibagi pada 3 hal. Yang pertama adalah sukses tarbiyah, ya, sukses ibadah, dan sukses dakwah dan layanan umat. Kegiatan tarbiyah tetap berjalan sebagaimana biasanya. Kegiatan dakwah dan layanan umat juga demikian. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita sukses ibadah. Dan ibadah yang dominan kita lakukan di bulan Ramadan ini yang menyertai daripada ibadah som itu adalah qiyam dan qiraatul Quran. Qiyamul lail dan bacaan Al-Quran. Ya. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yang saya bacakan tadi bersabda, "Nawwiru manazilakum bis-salati wa qiraatil Quran." Sinarilah rumah-rumah kalian dengan salat dan bacaan Quran. Bahkan beliau katakan, "La tattakhidu buyutakum qubura." Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kenapa? Kuburan itu bukan tempat ibadah, bukan tempat salat, bukan tempat baca Quran. Karenanya kalau ada rumah yang tidak banyak ditunaikan salat di dalamnya, tidak banyak dibacakan Quran di dalamnya, maka sungguhnya itu adalah kuburan. Dan orang-orang yang tinggal di dalamnya adalah orang-orang yang mati hatinya. Wal'ayadzubillah. Sejak bulan Syaban ini kita sudah harus mengkondisikan. Kalau para tabi'in ketika sudah masuk bulan Syaban itu mereka banyak yang menghentikan aktivitas duniawinya. Ada seorang tabi'i, Amr bin Qais, dan beberapa yang lain, kalau sudah masuk bulan Syaban, beliau sudah tutup tokonya. Ya, tutup tokonya dan fokus baca Quran. Sehingga mereka mengistilahkan bahwa Syaban itu adalah Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Ya. Dan ini perlu pengkondisian. Kalau selama ini kita sudah programkan 1 juz minimal dalam 1 hari, maka di bulan Syaban ini kita tingkatkan karena kita banyak berada di rumah, dan pada bulan Ramadan kita tingkatkan lagi. Kalau bisa minimal 3 juz. Dan insya Allah itu ringan kalau ada manajemen waktu. Ba'da sholat subuh, jangan beranjak sebelum selesai 1 juz. Sebelum duhur setengah juz, setelah duhur setengah juz, sore hari bisa setengah juz, nanti malam hari setengah juz, sudah cukup 3 juz. Dan itu kalau istiqamah insya Allah selesai. Minimal khatam 3 kali. Dan perlu kita ingat, kalau tidak istiqamah, ada 1 hari di mana kita hanya bisa 2 juz, maka itu menjadi utang pada hari berikutnya. Dan kalau utangnya tambah banyak, maka apa yang kita targetkan itu sulit untuk kita capai. Nah, oleh karenanya ini memang perlu manajemen waktu yang betul-betul disiplin, ya. Dan pada saat ini pula seperti yang saya sampaikan, ketika kita ada musala di rumah, maka kita programkan untuk membuat halaqah Quran, halaqah keluarga. Ya, saatnya kita banyak berkumpul, banyak curhat ya bagi anak-anak, dan kesempatan bagi orang tua untuk banyak memberikan perhatian dan kasih sayang, dan bentuknya adalah halaqah keluarga. Kita programkan paling tidak 1 kali sehari gitu. Di pagi hari misalnya program 1 ayat, ada tahsin, ada tarjamah,
ada tadabur, ada baca tafsir. Insya Allah dalam waktu setengah jam sampai 1 jam sudah selesai. Tetapi ini sungguh luar biasa. Apalagi kalau ada alokasi waktu khusus untuk kita menambah hafalan kita. Setelah lancar juz 30, kita tambah 29. Yang sudah selesai juz 29, tambah juz 28. Insya Allah kalau fokus bisa tuntaskan dalam 1,5 bulan ke depan ini. Insya Allah. Dan tentu ini tidak berlaku bagi adik-adik yang targetnya lebih banyak, 5, 10, 20, sampai 30 juz. Dan Alhamdulillah, bahwa dalam keluarga kita, khususnya keluarga-keluarga kader Hidayatullah, sudah banyak anak-anak kita yang memiliki bacaan yang standar, bahkan banyak di antara mereka yang hafid, dan mereka saatnya untuk berbagi ilmu dengan saudara-saudaranya, bahkan dengan orang tuanya, dan tidak ada istilah malu dalam hal ilmu. Ini harus menjadi program, bahkan kita programkan ke depan, bahwa setiap rumah, insya Allah diusahakan ada penghafal Quran, sehingga kita benar-benar menjadi keluarga yang Qurani karena dekat dengan Al-Quran, Qurani karena komitmen mengikuti tuntunan dan ajaran Al-Quran. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, terakhir kami menyampaikan beberapa hal yang menjadi kunci keikutsertaan kita dalam menjalani ibadah Ramadan nantinya. Yang pertama harus ada muahadah. Ada komitmen dalam diri kita yang kuat. Ada janji setia pada diri kita dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang sudah kita programkan, kita wajibkan untuk diri kita. Kalau sudah diazamkan minimal 3 juz, maka jangan sampai kurang. Kalau diazamkan bahwa kita bangun jam 2 paling lambat, maka sejak Sya'ban ini sudah harus ada pengkondisian ke arah sana. Sudah latihan. Ya. Itu ada muahadah, ada komitmen. Ya. Ada janji pada diri kita untuk melakukan sebuah kebaikan. Nah, setelah itulah diri dengan mujahadah. Harus ada usaha kerja keras. Ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kualitas ibadah itu sangat ditentukan oleh kualitas mujahadahnya. Semakin berat ujiannya, semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari kita sering betul dilanda ngantuk. Ini luar biasa, tetapi bagi yang bermujahadah, meskipun mushafnya sudah terlempar-lempar, ya diambil lagi, lanjut lagi. Jangan berdiri sebelum selesai 1 juz misalnya. Dan bagi yang lancar selesai dalam 30 menit, 40 menit, yang paling lambat mungkin sampai 1 jam. Harus ada komitmen seperti itu. Dilanjutkan dengan mujahadah yang sungguh-sungguh. Ya. Terutama adik-adik kita. Ya. Mujahadahnya yang perlu ditingkatkan. Dan ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa yang menyebabkan kita malas dan berat, ngantuk beribadah itu adalah karena banyak makan dan minum. Itulah sebabnya ulama mengatakan bahwa kathratul akli wasyurbi yurithu al-kasal. Ya. Banyak makan dan minum itu mengakibatkan ngantuk. Ketika kita berlebih-lebihan sahur, maka pasti paginya ngantuk. Ketika di malam hari kita banyak makan, maka juga pasti bawaannya ngantuk. Meskipun kita bangun, tetapi tidak begitu khusyuk dalam sholat. Ya. Jangan sampai bulan Ramadan justru lebih banyak kita konsumsi makan dan minum dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Ya, hanya akan dijama saja, dijama takdim dan jama takhir. Ya, yang menyebabkan kita betul-betul loyo, betul-betul malas, ngantuk. Dan itu sudah diperingatkan jauh-jauh hari oleh para ulama kita. Ada muraqabah, ada kontrol. Kontrol langsung dari Allah Subhanahu wa taala maupun kontrol dari kita. Ada list. Ya. Ada checklist yang kita siapkan sebagai alat kontrol. Sehingga ada alat untuk muhasabah. Untuk mengevaluasi
Dan yang lebih penting lagi, agar kita bisa istiqomah, kebiasaan generasi salaf adalah mu'aqabah. Kalau mereka satu ketika lalai dalam melakukan ibadah, maka biasanya dia membayar kafarat. Dia menghukum dirinya sendiri. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu ketika beliau terlambat salat asar, itu karena tidak dengar azan, ya, sibuk di kebunnya. Begitu beliau bertemu dengan jamaah masjid, beliau langsung menyatakan untuk menginfakkan kebunnya kepada orang-orang miskin karena menyebabkan dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sesekali kita bisa muaqabah ketika kita merasa dan sudah yakin bahwa smartphone yang kita miliki ini adalah penyebab kelalaian kita dari beribadah di bulan Ramadan, maka sesekali kita infakkan. Kita infakkan dan insya Allah itu luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, jamaah kaum muslimin muslimat di mana saja berada, demikian yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar di bulan Sya'ban untuk kita kondisikan diri kita, keluarga kita, jamaah kita, dan kaum muslimin secara umum untuk betul-betul menyiapkan diri sebaik-baiknya menyongsong dan menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ayo Indonesia, dari pintu pergerakan Hidayatullah bersama-sama dengan jamaah Masjid Baitul Karim, Ibu dan Bapak, kita angkat tangannya dan kita sama-sama untuk eratkan jiwa kita, besarkan jiwa kita, dan ikat dengan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Selanjutnya kita ikuti Ustaz Dr. Haji Fatul Adim, MKM. Beliau konsen berkenaan dengan layanan umat dan juga menyatu agar keluarga besar kita semua sehat dan berkah pada bulan keagungan, yaitu bulan Ramadan. Kepada beliau dengan hormat dipersilakan teman-teman semuanya, kami simak di tempat ini telah hadir dan menguatkan kehadirannya lewat kekuatan ruh kita semua. Terima kasih atas responnya yang maksimal dari ujung ke ujung, dari kiri, kanan, depan, belakang, seluruh pulau, bahkan titik-titik yang kita tidak kenal, hadir semuanya di tempat ini. Silakan Ustadz Fatul Adim. Ya, selain menyapa, ilmunya harus dikeluarkan. Masya Allah. Tafadhal Ustaz. Masya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa qala aidan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah semua sehat semua, cerah semua, dan alhamdulillah tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Nasirul Haq. Alhamdulillah. Insyaallah 12 hari lagi kita menyambut bulan suci Ramadan.
yang walaupun sekarang ini kita dilanda adanya penyebaran penyakit COVID-19 yang kadang-kadang ini mengalahkan gegap gempita kita menyambut bulan Ramadan. Kita lebih takut terhadap COVID-19. Jangan-jangan COVID-19 ini sudah masuk ke saya. Sehingga kita ini dihantui perasaan takut, nggak berani kemana-mana. Bahkan kita juga mau bertatap muka dengan orang juga udah takut. Karena disuruh social distance. Ini perlu kami ingatkan bahwa jangan sampai kita suasana COVID-19 ini justru mengalahkan kita ini menyambut dalam bulan suci Ramadan. Mestinya dalam suasana-suasana seperti ini kita sambut bulan Ramadan seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz Nasib tadi, dengan gegap gempita, dengan penuh semangat. Karena dengan semangat, ya, dengan upaya kita ini meningkatkan ruhiyah kita, maka secara otomatis itu akan meningkatkan antibodi kita. Nah ini, nggak usah paranoid, nggak usah takut. Kita ini punya iman. Kita ini punya sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walladzi anzala sakinah. Ya. Kita ini diberi sandaran agar kita ini ada ketenangan, ada sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Disertai dengan kita ini memperbanyak ibadah. Ya. Kalau bicara masalah ibadah, Masya Allah, nanti insya Allah kita jelaskan satu persatu agar kita ini juga punya punya kebahagiaan dan punya antibodi sehingga kita ini tidak mudah sakit. Ditambah lagi Masya Allah di Hidayatullah ini ada himbauan, dan himbauan ini bagi kader Hidayatullah itu semi wajib walaupun untuk orang umum tidak ya. Apa itu? Gerakan Nawafil Hidayatullah. Ada sholat malam, ada membaca Quran secara tartil 1 juz minimal, ada juga kita disuruh infak, ada juga kita suruh sholat 5 waktu secara berjamaah, dan juga kita nambah dengan ibadah rawatib minimal 10 rakaat. Ini sekali lagi Masya Allah, sesuatu ibadah yang luar biasa yang bisa kita nikmati, sehingga ini juga mencegah ya penyakit virus corona. Karena bagi orang yang beragama, apalagi bagi kader-kader Hidayatullah seperti ini, ya menurut penelitian itu kan orang yang beragama, orang punya keyakinan itu jauh lebih tidak sakit daripada orang yang tidak beragama. Nah bagi kita sebagai orang beriman, mujahid lagi, ya jadi nggak usah takut, ya nggak usah takut, biasa saja, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Toh yang buat penyakit juga Allah juga, yang menurunkan sakit juga Allah juga, yang menurunkan wabah juga Allah juga gitu. Namun tetap sunatullahnya ya, sunatullahnya itu ya yang harus kita lakukan lah ya. Yang pertama adalah jaga kualitas makan kita ya. Makan kita itu kalau bisa ya yang bergizi ya, yang bergizi. Yang bergizi itu bagaimana? Bergizi ya tidak harus mahal ya. Yang bergizi, nasi, ada karbohidrat. Karbohidrat bagi orang yang sudah usia 40 tahun ke atas juga nggak usah banyak-banyak makan ya. Ya, porsinya udah cukup 15 kalori dalam sehari. Sehingga dalam 3 hari makan ya sekitar 150 kalori. Berapa itu sebanyaknya? Ya sekitar 1 gelas atau 1 cangkir setengah lah. Ini 1 cangkir juga sudah cukup. Nah itu ya, ditambah lagi sayur. Ya anak-anak muda, anak-anak ya biasanya ini nggak suka sayur. Begitu dipaksa itu harus ada sayur. Berapa banyaknya sayur? Banyak sayur itu setidaknya sama dengan nasi. Ini 1 mangkok lah. Kecil. Waduh, gimana ini 1 mangkok ini? Ya, kalau di pesantren-pesantren di Indonesia ini kan kalau sayur ini kan nggak mahal ya, bisa nanam sendiri. Wah, ini menarik ini. Sayur, lauk pauk. Ya, lauk pauk juga mahal sekarang. Makanya nggak usah banyak-banyak lauknya. Cukup 20% saja dari
Dari situ udah cukup itu. Jangan sampai lauknya lebih banyak daripada apa? Daripada nasinya, daripada sayurnya, ya. Ditambah lagi makan buah, ya. Cari buah yang lokal, nggak usah buah yang luar negeri. Kenapa kita ini kok suka buah yang luar negeri? Saya kalau ke daerah itu di disuguhi ya, mesti buah luar. Aduh, ini nggak sehat ini ya, buah luar ini. Kenapa nggak sehat? Ya saya yakin deh. Masa dalam waktu sekian bulan kok masih seger terus? Mesti dikasih zat-zat tertentu. Saya nggak tahu apa zatnya. Ya, yang jelas apakah dikasih lilin, apakah disuntik dengan bahan-bahan pengawet dan sebagainya. Kok bisa seger gitu? Pisang seger, anggur seger, jeruk seger, ya, ya gitu. Di dalamnya, di luarnya enak, apa kelihatan bagus, jeruk itu, kalau dibuka ternyata apa? Nah, berarti berapa bulan ini? Buah lokal, ya, karena manfaat buah lokal itu juga masya Allah luar biasa ya. Ya, jadi buah lokal. Kalau memang di daerah sana itu, di daerah Jakarta ini buahnya rambutan, ya rambutan, ya. Kalau memang mangga, ya mangga, ya pisang. Nah ini pisang ini kaliumnya juga sangat tinggi sekali, ya. Nah ini. Jadi makan bergizi, ya. Dan kalau bisa, ya makan ini, ya apa ya, diatur waktunya, ya. Jangan sampai juga kadang-kadang kita ini tidak tahu caranya sehingga membuat apa namanya kita ini tidak tahu cara makan ya. Makanya dimakan pagi. Justru makan pagi itu justru kalau bisa makan yang paling bergizi. Nah ini kenapa kok begitu? Karena mau aktivitas, ya, mau aktivitas ya. Jadi harus ada sayurnya, harus ada lauknya begitu. Jangan kebalikannya, makan pagi sembarang, nasi goreng, ya atau nasi uduk biasanya kan begitu ya. Mana proteinnya ya, semua karbohidrat semua. Nah itu. Terus kalau makan malam juga begitu, jangan malam-malam ya. Biasanya anak muda itu sukanya itu ya sudah makan malam tambah lagi apa? Makan lagi jam 9, jam 10. Wah, nah ini terus langsung tidur. Dan nenek yang punya kebiasaan ini sampai tua, makan juga malam. Wah, ini juga nanti akan kita jelaskan ya. Nah, itu. Terus istirahat cukup. Ya, istirahat cukup. Istirahat cukup itu ya apa ya, 5-6 jam lah ya dalam sehari. Dan kalau bisa ya, kalau bisa dan diusahakan bisa jam 10 maksimal itu sudah tidur. Ya, nanti kita jelaskan juga kalau ada waktu gitu ya. Kenapa kok jam 10 sudah tidur ya? Karena badan ini perlu istirahat fresh gitu. Ya, badan ini perlu apa? Istirahat fresh. Sehingga kalau bisa udah tidur, diniati ya, sebelum tidur ya berdoa ya. Kemudian juga apa namanya? Dilihat itu juga kasur-kasurnya apakah masih ada debu dan sebagainya. Kemudian tidur. Nah, itu. Dimatiin lampu. Ya, biar ada hormon-hormon kebahagiaan itu ada di situ. Dan kenapa kok jam 10 sudah tidur? Karena regenerasi sel. Regenerasi sel, ya, saya sampaikan, itu terjadi sekitar jam 10 sampai jam 12. Nah, saya ulangi lagi bahwa kenapa kita ini juru tidur jam 9 atau sudah mulai tidur? Karena salah satunya adalah selain istirahat cukup, ya, karena sekitar jam 10 sampai jam 12 malam, ya, itu adalah merupakan waktu regenerasi sel pada kulit. Sehingga orang yang tidurnya teratur, itu badannya seger, kulitnya seger, istirahatnya juga enak. Itu di samping nanti saya jelaskan wudhu, puasa itu juga sama ya. Jadi coba perhatikan kalau orang itu tidurnya malam-malam. Ya, biasanya nih ya, tidur malam-malam itu ya, itu istirahatnya nggak bagus. Mesti akan dibalas dengan apa? Dengan waktu istirahat yang lain. Mesti ya. Ingat bahwa waktu
tidur malam itu tidak bisa digantikan dengan waktu tidur selain malam. Ya, dalam hal apa? Dalam hal istirahatnya itu. Ya, jadi itu. Jadi usahakan tidur ya sudah jam 5 sampai jam 9 atau jam 10 udah tidur aja. Nah, begitu. Ya, 5 sampai 6 jam. Dan kalau bisa siang ya kalau bisa ya itulah apakah sebelum duhur atau setelah duhur. Ya, kalau memang punya keyakinan sebelum duhur ya sebelum duhur ya 15 menit cukup ya atau setelah duhur. Karena puncak-puncaknya lelah. Dan di situ ya kita memang disunahkan untuk tidur, istirahat. Puncak-puncaknya lelah dan denyut nadi kita, jantung kita juga lebih tinggi. Nah gitu. Maka qaulullah itu masya Allah. Saya juga kadang-kadang itu berpikir ya Allah, Rasulullah itu kan hidup 1400 tahun yang lalu. Ya. Terus semua ajarannya itu masya Allah luar biasa. Sekedar qaulullah saja itu disunahkan. Dan ternyata setelah kita lihat, wih, ternyata siang itu ya dan lelah, apalagi juga suasana panas, kemudian jantung kita juga jantung tinggi gitu, istirahat cukup. Setelah itu aktivitas lagi. Nah ini ya, jadi istirahat cukup. Kemudian lakukan apa? Lakukan olahraga, ya olahraga 15 sampai 30 menit. Dan kalau bisa kena matahari, jam berapa itu? Jam 8 atau jam 9 gitu ya, olahraga. Jalan aja. Bagi orang-orang tua seperti kita ini, umur 40, 50, apalagi 50, ya, jalan cukup, jalan cepat, itu sudah cukup. Ya, nanti kita jelaskan lagi tentang masalah olahraga. Terus kalian rahimakumullah, nah kalau masih kepingin fit lagi, ya tambahi ya vitamin C ya, tambahi madu ya. Madu itu kan syifa. Jadi obat segala obat. Kalau bisa kita biasakan minum madu. Setidaknya sebelum tidur dan setelah tidur kita minum 2 sampai 3 sendok makan ya. Bekam ya. Kenapa bekam ini kok disuruh tanggal berapa itu? 17, 19, 21. Kenapa? Ternyata itu ada maksudnya. Ada maksudnya. Kenapa juga kita ini kok disuruh puasa pada pertengahan puasa? Tanggal 13, 14, 15. Setelah itu suruh bekam. Oh ada hubungannya itu ternyata. Masya Allah luar biasa. Ada hikmahnya di balik itu semua. Ya, makanya kita ini disunahkan ya untuk memperbanyak puasa tadi, Ustaz Nasirul ya. Sebab di Hidayatullah ini yang kurang adalah saya lihat ini adalah kader-kadernya ini kurang menggemari puasa. Ya ini. Nah nanti setelah Ramadan ini barangkali perlu kita ada gerakan ini. Setelah Ramadan ini, setelah dilatih 30 hari berpuasa, gerakan untuk puasa Senin Kemis. Atau kalau nggak bisa, apa? Ya 3 hari. Nah, kenapa kok 3 hari? Nah, ini. Ternyata ada hubungannya dengan bulan purnama. Bulan purnama itu ternyata mempengaruhi gravitasi dalam tubuh kita. Sehingga aliran darah itu tambah cepat dan tambah denyut nadi kita itu makin tinggi. Jantung kita makin tinggi. Sehingga ada penelitian memang, kenapa kok orang yang suka marah-marah, suka tengkar gitu ya, di kampung satu sering juga tawuran gitu. Ternyata diteliti kebanyakan adalah tanggal pertengahan bulan ya, bulan Hijriah. Ternyata begitu. Karena darah tinggi, marah-marah begitu. Maka disuruh puasa 13, 14, 15. Nah, setelah banyak darah yang mampu dikeluarkan di pembuluh kapiler khususnya di daerah ini, kepala ini, ya, maka setelah itu disuruhkan untuk bekam sehingga dihilangkan itu darah-darah yang kotor-kotor itu dihilangkan semua sehingga fresh. Sehingga bekam itu juga bisa untuk menghilangkan penyakit pusing ya, darah tinggi dan lain sebagainya ya. Tapi untuk
kita yang tidak ahli ya pegang standar aja, ya standar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pikir itu ya antibodi kita sehingga kita nggak perlu takut, ya nggak perlu takut terhadap virus corona ini, nggak perlu takut, biasa aja, ya. Nah, tapi tetap juga social distance, ya. Social distance itu apa? Menjaga jarak, pakai masker, ya. Loh, kenapa kok pakai masker? Katanya droplet aja. Droplet itu apa? Jadi penyebaran virus corona itu menurut awalnya adalah hanya droplet, hanya penyebaran lewat langsung, bersin, batuk, gitu langsung, sehingga jaraknya sekitar 1-2 meter, jangan dekat-dekat. Sekarang ini penelitian lain adalah bisa juga karena airborne. Jadi virus itu menyebar ke ini, kemana? Ke udara. Nah, itu. Wah, kalau itu di mana-mana ada penyakit dong. Ya, khususnya di daerah ramai, stasiun, ya. Apalagi airport, pasar, gitu ya. Wah, kalau begitu ke pasar setiap hari deh. Kan harus pakai masker. Ya, kan sudah cukup. Oh, masker ini belum standar, tapi minimal bisa mengurangi 50-70% ya. Jadi kalau nggak ada keperluan betul, jangan pergi, jangan ke pasar, ya, jangan ke mall, jangan ke bandara, jangan ke stasiun, hindari kerumunan orang banyak. Ya, kalaupun terpaksa pakai masker double bila perlu, supaya tidak, nah begitu. Ya, jadi bila perlu double, ya kan bila perlu sampai 3-4 lapis masker. Ya, tapi kalau nggak ada keperluan ya udah di rumah aja, ya di rumah saja. Kalau begitu di rumah pakai Pak, pakai masker semua karena airborne. Kan virus ini kalau di mana di udara ini paling-paling cuma 4-8 jam sudah meninggal, sudah mati, ya. Jika mungkin dari bandara nggak mungkin sampai ke rumah kita mungkin sudah nggak sampai, sudah mati. Apalagi kampusnya di daerah apa? Hutan. Apalagi kampusnya di daerah pelosok, udah nggak usah takut lagi, ya. Kadang-kadang kita ini kan takut, sehingga di kampus semua pakai apa? Masker, di masjid pakai masker, di rumah pakai masker. Kenapa? Takut. Nah, ini juga jangan terlalu berlebihan, ya. Tetap social distancing, tetap, ya, kita jaga jarak, ya, jaga jarak, ya. Tapi tetap juga bagi medis lah itu harus, ya, karena itu ditangani pakai APD, ya. Lengkap itu wajar. Masa kita ini belanja harus pakai APD? Oh, belanja. Kenapa? Takut. Takut kena sakit. Wah, ini namanya paranoid yang sangat tinggi. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah. Pada intinya adalah manakala kita ini mengikuti syariah, ya mengikuti syariah Islam ini, insya Allah kita ini sehat. Insya Allah sehat. Karena ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah ini nggak pernah sakit selama hidupnya. Ya, sehingga saya mengatakan bahwa Rasulullah adalah bapak kesehatan masyarakat dunia. Ya. Rasulullah bukan dokter. Rasulullah bukan sebagai dokter, bukan. Tetapi Rasulullah adalah seorang yang mampu bisa memberi contoh, sekaligus juga memberikan ajaran bagaimana mengikuti pola hidup yang sehat itu. Itu. Dari iman yang kuat, ya, kemudian dari ibadah, ya. Kalau melihat rukun Islam ini, ya, contohnya sholat saja, ya, sholat. Sholat itu diawali dengan apa? Dengan wudhu. Wudhu itu sebelum wudhu disunahkan apa? Dengan cuci tangan. Ini 14 abad tahun yang lalu kita ini dianjurkan sudah cuci tangan. Tidak hanya cuci tangan, juga basuh muka, hidung, ya, kemudian basuh kepala, telinga itu sering kotor. Kita suruh basuh telinga, kemudian juga basuh kaki. Padahal di dunia sekarang ini saya baca literatur itu pengenalan, ya, cuci tangan agar kita tidak kena sakit itu pada akhir abad 19. Baru kemarin.
Islam 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu sudah menghancurkan cuci tangan. Ya, bahkan gerakan, nah ini gerakan cuci tangan, ya, yang didengungkan oleh PBB itu baru tahun 2008. Bahkan ada hari cuci tangan dunia. Ada hari cuci tangan dunia. Tanggal berapa itu? 15 Oktober. Lihat, nanti misalnya ada hari cuci tangan. Kenapa nggak ada hari wudhu? Lebih sempurna. Nah, itu. Ya, cuci tangan. Itu ya. Karena diyakini bahwa penyebab infeksi, penyakit infeksi, nah ini ya, penyebab penyakit infeksi yang paling banyak, bahkan 70% itu disebabkan oleh perantara tangan. Nah, perantara apa? Tangan. Maka, Masya Allah, inilah saya katakan bahwa rahasia apa ini? Rasulullah ini kok sudah menginstruksikan apa namanya itu, cuci tangan. Nah, ini. Karena 70% lebih infeksi. Jadi, penyakit itu kan karena pikiran, karena infeksi, karena makanan, ya, karena lingkungan, ya. Infeksi 70% karena tangan. Ya, kita sudah suruh nyuci. Ya, apalagi kemudian wudhu. Cuci tangan, cuci muka, menghirup. Masya Allah, wudhu ini. Ya, kita ini kan sering kemana-mana, kotor ya. Kemudian suruh membasuh muka. Dan tadi sudah saya katakan, untuk regenerasi sel, tidur jam 8 sampai jam 10 sudah, jam 10 sampai 12 itu sudah ada waktu yang regenerasi sel. Wudhu juga menambah regenerasi sel. Kalau sering wudhu. Sehingga orang yang wudhu itu ahli wudhu adalah wajahnya lebih cerah daripada yang nggak wudhu. Kan begitu. Lebih cerah, lebih segar. Ditambah lagi lembab. Karena sering kena apa? Kena air. Jadi Masya Allah ya. Makanya, ya, apalagi yang namanya menghirup udara ya. Apalagi kalau bicara masalah keutamaan wudhu. Ya. Bilal bin Rabah itu salah satu sahabat yang pasti masuk surga. 10 sahabat masuk surga. Salah satu amalan yang menonjol adalah apa? Ahli wudhu. Nah, ini makanya Ustaz, saya minta ini bagaimana wudhu itu menjadi budaya kita. Ya, budaya kita ahli wudhu. Jadi jangan sampai lepas daripada dari wudhu. Batal wudhu. Karena saya perhatikan, mohon maaf ini, siapa yang saya perhatikan ini adalah, kok habis ke kamar mandi, kok itunya kok kok nggak basah, berarti nggak wudhu ini. Wudhu, batal wudhu. Bicara masalah kesehatan udah nggak perlu ditanyakan, ini kan hanya hikmah saja. Tapi keutamaan, Masya Allah, luar biasa. Nah, wudhu. Nah, belum lagi masalah sholat. Sholat ini, Masya Allah. Saya kalau baca sholat itu, ya Allah. Bicara masalah olahraga saja. Ya, bicara olahraga saja. Kalau kita sebagai seorang mujahid dan melakukan sholat malam, dan tadi disampaikan oleh Ustaz Nasirul kalau bisa jam 2 lah, bangun sholat malam, atau jam 3. Saya perhatikan berarti dalam satu hari, sholat, kita ini melakukan 2 sampai 3 jam dalam sehari. Dari berdiri, ruku, sujud. Itu olahraga mana 2-3 jam ini? Sementara kita ini disuruh olahraga cuma berapa? 15 sampai 30 menit. Ini olahraga 3 jam. Ya, Masya Allah. Ini olahraga yang luar biasa. Apalagi kalau jalan, rumahnya mungkin 500 meter, ada 300 meter, pulang pergi. Sambil zikir. Olahraga berapa? Berapa kilo sehari? Bahkan kita ini disuruh hanya sehari setidaknya jalannya 3-5 kilo lah. Lah kalau rumahnya 500 meter kan berapa kilo di dalam sehari? Bisa 5 kilo. Ya, kalau 300 meter ya sekitar 3 kilo. Kan begitu. Cukup. Bagi orang yang udah tua-tua begini, umur 50, udah nggak perlu banyak bulu tangkis. Tenis. Itu permainan, melalaikan. Nah, dan saya sampaikan ulang bahwa itu tidak cocok untuk orang yang sudah berusia. Itu kasihan jantung kita, kasihan tulang-tulang kita. Kita ini bukan anak muda umur 20, bukan. Kalau nggak cedera,
udah selesai kamu. Nah, begitu. Dan ingat, penelitian ya, orang yang sudah 50 tahun, 40 tahun itu apa namanya? Masih bulu tangkis, masih permainan begitu ya, biasanya usianya nggak lama ini. Waduh, kalau begitu aku mau meninggal ini. Wah, ini Pak Antum gara-gara tidak suka apa bulu tangkis. Enggak, saya pun suka tenis. Terus meja ya meja. Tapi setelah saya sakit ini, aduh, ya saya enggak. Orang yang luar biasa. Cukup sebetulnya itu sebetulnya. Tapi bagi anak muda belum lah. Renang, ya, berkuda, ya. Kemudian mana itu harus ada emang. Karena itu adalah gerakan-gerakan yang memang sunatullah, dan apapun yang sunatullah kalau bisa kita kejar. Ya. Apalagi bicara masalah sujud. Ya. Bicara sujud, bagaimana manfaatnya, ya. Kemudian gerakan begini, ya. Ya, bagi orang yang akan mempengaruhi otak kita, sehingga otak kita itu pada saat sujud itu darah mengalir ke daerah otak, sehingga otak itu menjadi seger, sehingga orang yang ahli sujud, ahli sholat, khusyuk ya, adalah memang bahagia, tenang gitu ya. Dan banyak penelitian tentang bagaimana manfaat sholat kesehatan. Ya, banyak. Ya, insya Allah kalau saya diundang untuk menjelaskan tentang bagaimana manfaat sholat dalam kesehatan, Masya Allah, luar biasa. Ya. Salah satunya adalah, saya lihat jarang ini, kadang-kadang Hidayatullah sudah umur 60, 70 tahun, bungkuk. Saya lihat, saya kalau ke daerah itu, bapak ini mesti sehat. Coba kalau orang barat itu, yang nggak sholat itu, walaupun mudanya sehat, tapi ketika tua kan banyak yang bungkuk ini. Sangkuk, bungkuk. Tambah lama nggak bungkuk begini. Orang Islam, ahli sholat, ahli sujud, ahli tahajud, enggak. Tegar begini. Walaupun umur 60, 70 masih sehat. Nah, begitu. Saya lihat begitu. Ya. Kenapa begitu? Karena memang pada saat gerakan sholat dari berdiri, rukuk, sujud, itu sangat berpengaruh terhadap memelihara tulang-tulang kita. Khususnya lapisan-lapisan atau cairan-cairan sinovial yang ada pada artikulasi di mana sendi-sendi tulang. Sehingga tegar. Nah, begitu. Nah, ini bicara masalah manfaat sholat. Kemudian banyak lagi lah ya manfaat sholat. Kemudian bicara masalah puasa. Nah, ini akhir ya, karena sudah jam berapa ini puasa. Bapak sekalian, saya sedikit saja ya bicara masalah puasa ini supaya kita ini mengerti ya. Kalau bicara masalah puasa, masalah manfaat kesehatan udah banyak lah. Ya, cuma saya hanya menekankan 3 saja. Yang pertama adalah puasa itu sangat efektif untuk diet. Sangat efektif untuk diet. Ya. Cobalah kalau orang yang mohon maaf nih, yang gemuk-gemuk itu, mohon maaf nih ya, yang menonton di sini yang gemuk-gemuk itu biasanya puasanya jarang. Nah, begitu. Biasanya. Loh, ya, saya sudah ada Pak, saya sudah puasa Senin Kamis, tapi masih gemuk. Wah, ini mungkin pola pola makannya. Nah, ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara makan, tetap cukup dengan nasi tadi itu, ya, 1 cangkir, setengah lah, sayur sebagainya, ya, cukup. Nah, kalau puasa berarti kan ini 2 kali. Ya, 2 kali. Jangan sampai puasa kemudian kita ini balas dendam. Wah, kalau begitu balas dendam apa balas dendamnya? Maghrib, langsung buka banyak. Sehingga sholat maghribnya juga mesti terganggu itu. Akhirnya habis sholat maghrib, akhirnya malas makan lagi. Hanya nyemil aja. Mau makan? Enggak, masih kenyang. Nah, begitu. Setelah itu, sholat isya, terawih. Nah, kalau terawih biasanya jam 8, jam setengah 9 gitu ya. Habis sholat isya, sholat terawih jam setengah 9, baru makan. Karena dia puasa baru dendam, makannya banyak. Nah, habis puasa, habis makan banyak, karena jam 9, sudah jam 9, dan nanti sholat lagi jam 1, di pesantren jam 1, ya, atau jam 2 begitu, perlu segera tidur lah. Bisa dibayangkan itu, dalam kondisi kenyang,
makan banyak, langsung tidur. Apa yang terjadi? Ya menjadi lemahlah karbohidrat tadi. Akhirnya perut walaupun puasa, tapi tetap juga apa? Buncit. Nah ini ya. Gimana caranya supaya kita ini bisa mengendalikan? Caranya adalah kalau buka sahur kalau bisa bergizi. Ya, akhirkan waktu sahur bergizi, ya. Kemudian buka ya kalau bisa secukupnya aja. Kurma, ya 3 biji, 5 biji, kemudian snack sedikit, ya, kemudian air putih atau air teh gitu ya. Cukup. Langsung sholat maghrib. Seger. Sehingga sholat maghrib itu bisa tenang, begitu tuh Mbak Nina. Setelah itu apa? Baru setelah sholat maghrib, kalau bisa segera makan. Nah itu ya, segera makan. Gak usah nunggu setelah apa? Bisa makan. Ya, supaya terawihnya nanti enak, ya jangan banyak-banyak makannya. Cukup saja. Nah gitu. Insya Allah kalau begini polanya, ya itu adalah puasa yang sehat gitu ya. Nah ini bagaimana nanti menjadi kebiasaan India untuk puasa ini agar kita ini diet. Jangan sampai kemudian karena nggak menjadi budaya, ya kita juga kepingin puasa Senin Kemis gitu ya, tapi kemudian di kantor, wah disediain makan apa? Enak, snacknya juga apa? Mengandung selera. Akhirnya yang di rumah sahur, aduh batal deh makan. Nah ini. Makanya kalau ini jadi gerakan Hidayatullah setelah puasa Ramadan ini, wah puasa juga selain itu. Puasa. Senin Kemis bagi seluruh kader Hidayatullah. Yang tidak hanya santri. Karena kalau santri itu diwajibkan katanya. Anak saya yang nyantri di pesantren Hidayatullah, ya. Saya tanya, hari Senin Kemis wajib puasa? Wajib ya. Kalau nggak puasa, ya siang nggak ada makan. Wah, tapi untuk santrinya, bapaknya enggak katanya. Nah, ini belum budaya begini ya. Belum budaya. Ya. Karena apa? Karena kalau bicara masalah kesehatan, udah deh, nggak usah bicara kesehatan, itu mesti ada hikmah di balik orang yang berpuasa itu. Salah satu adalah diet. Ya, diet yang efektif. Kemudian yang kedua adalah apa ya? Orang yang berpuasa itu tadi itu saya katakan, regenerasi sel ya pada orang berpuasa itu akan lebih cepat begitu. Sehingga bagi ibu-ibu ya, kalau kepingin tetap awet muda, cantik, seger gitu ya. Ya, selain tadi tubuh ya, selain tidur nggak malam-malam gitu ya. Kan jam malam itu biasanya orang itu kusut. Ya, coba lihat itu orang-orang yang tidur malam itu. Kusut ya, kering gitu kan. Ya, keriput gitu. Nah, ini kok tuh lebih tua dari umurnya ini. Ya, begitu. Salah satunya lagi adalah dengan berpuasa. Nah, itu ya, berpuasa. Karena berpuasa itu bisa menyehatkan kulit kita. Ya, karena bisa awet muda. Kalau ibu kan biasanya kan apa? Facial. Supaya lebih bagus lagi, suntik vitamin C. Kan gitu kan? Ya, kalau sekali-sekali tidak apa-apa. Tapi kalau dilakukan berkali-kali, seperti artis itu, mau tampil, suntik vitamin C. Mau tampil, vitamin C. Ya cerah memang, kelihatan cerah badannya, kelihatan fit gitu ya. Tapi mengganggu ginjal. Nah, itu ya. Jadi jangan sering, kalau sekali-sekali tidak apa-apa. Ya. Bagi orang yang punya uang ya. Tapi kalau nggak punya uang ya puasa lah cukup insya Allah. Ya gitu. Nah, terakhir bacaan rahmatullah, orang yang berpuasa itu ya, khususnya anak muda ini ya, kalau antum tidak kuat menahan nafsu ya, nggak kuat menahan nafsu, apa? Disuruh apa? Puasa. Jadi ya maksud sabab man istata'a minkum ba'ah falyatawazzat. Jadi kalau Anda mampu, sudah kerja walaupun masih muda, tapi tidak kuat melihat apa namanya wanita begitu, ya sudah falyatawazzat. Jadi nikahlah. Tapi kalau wa man lam yastati fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'un.
Padahal yang dan pada saat yang nggak mampu karena mungkin belum kerja, masih belum ada kerjaan tetap, masih mahasiswa, ya, finally bisa. Jadi dengan saum. Saya terus terang mengkaji nih, kenapa kok disuruh saum ini? Katanya menahan nafsu. Iya, menahan nafsu. Tapi kenapa ini? Ternyata dengan saum itu mampu menghambat hormon seks. Jadi menghambat. Sehingga kalau anak muda, kalau nggak mampu sering berpuasa, apalagi juga puasa Senin Kamis, insya Allah. Apalagi juga ahli Quran, insya Allah, ya, itu akan tidak tergoda. Lewat saja. Ada wanita cantik, lewat saja. Anak yang goda, lewat saja. Karena nggak ada minat begitu. Wah, ini. Pak, tapi menggodanya sekali ya. Menggoda sekali. Ya jangan didekati. Ya dijauhi. Karena apapun yang namanya hormon juga ada batasnya juga gitu. Tapi minimal membantu gitu ya. Dan saya sampaikan juga bagi wanita-wanita suami-suami yang belum punya keturunan, ya, belum punya keturunan, ya, itu usahakan selain berdoa, usaha yang lain, berobat dan sebagainya, obatnya adalah dengan berpuasa juga. Ya, loh, kok bisa Pak? Katanya tadi menghambat apa? Menghambat tertarik kepada lawan jenis. Ini kok kalau kepingin punya anak suruh berpuasa, gimana itu? Ternyata teorinya ini orang yang berpuasa itu ternyata sperma itu memiliki kualitas jauh lebih bagus. Itu. Dan lebih banyak lagi. Karena kualitas lebih bagus, lebih banyak, maka termasuk juga ovum, sehingga bisa ya mengobati yang namanya orang yang tidak punya keturunan. Salah satu cara pun satu-satunya, Pak saya ini sudah puasa berapa kali? Ya usaha. Nabi Zakaria itu udah berapa tahun itu ya, berdoa terus. Nabi. Nah kita ini usaha cuma sebentar sudah putus asa. Usaha terus. Nah itu. Tetapi ingat, bagi anak muda jangan takut. Wah katanya tadi Pak, mengurangi tertarik seks. Terus kalau gitu nanti aku nggak tertarik dengan sama perempuan. Tidak. Setelah puasa 30 hari, hanya 3 hari saja, 3 hari saja kembali normal. Kembali normal. Tidak seperti orang yang normal tertarik kepada lawan jenis. Kalau masih tertarik lagi ya puasa Senin Kamis gitu. Ini rahasianya lagi. Ya, kenapa kemudian kita ini disuruh puasa wajib ini ya, wajib 30 hari selama sebulan puasa Ramadan, kemudian disunahkan puasa 6 hari. Apa dibalik ini? Kok 6 hari ini? Kok bisa 6 hari ini? Ternyata, dalam penelitian itu disampaikan bahwa puasa sehari sama dengan memperbaiki organ tubuh, ya lambung, ya apa itu, sama dengan 10 hari. Dikalikan aja 10 kali 30 berapa? 300 hari. Berarti kurang 60 hari. Ditambah dengan puasa apa? Syawal 6 hari. Kalau kita puasa 6 hari di samping dengan pahalanya ya sama dengan puasa 1 tahun penuh ya. Puasa 1 tahun penuh, tapi juga hikmahnya adalah kalau sudah 6 hari berarti 60 hari memperbaiki tubuh itu. Sehingga total 360 hari badan kita ini bisa seger, sehat. Seperti halnya orang-orang seperti para sahabat dan para nabi. Alhamdulillah barangkali ini yang bisa kami sampaikan sebagai judul, ya, saya dikasih judul oleh panitia ini adalah sehat, cerah bersama keluarga mujahid. Nah, yang saya sampaikan ini kan ukurannya adalah ukuran orang mujahid ya. Apa? Puasa Senin Kamis, kalau wudhu, kalau orang awam ya mungkin berat ya. Tapi kita sebagai kaum mujahid ini insya Allah dengan mengikuti syariat-syariat Islam, mudah-mudahan kita ini bisa sehat, bugar bersama seluruh keluarga kita. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kedahsyatan dua materi besar berkenaan dengan dahsyatnya Allah memberikan kemuliaan, keagungan, kesucian, dan segala macam karunia dan keberkahan. Dan yang paling tinggi, Allah telah menyiapkan karunia cintanya, yaitu ampunan di bulan Ramadan. Sehat diri kita, sehat jiwa kita, sehat rohani kita, dan Indonesia dengan segala kurang lebihnya yang menyertai dan disertai kemudian oleh corona, Ramadan tidak berkurang kemuliaannya, Sa'ban tidak berkurang berkahnya. Maka semangat kita untuk kemudian berbahagia di bulan Sa'ban, berbahagia menyambut bulan Ramadan adalah sebuah keniscayaan bagi orang sehat lahirnya, sehat batinnya. Kami aturkan terima kasih kepada semuanya yang pada hari ini hadir seksama menyimak khusyuk kompak dari musidahnya, BMH-nya, kampus utamanya, kampus induknya, kampus madianya, sampai kampus-kampus yang terkecil perintisan, Pratama, sampai kemudian rumah-rumah kontrakan. Semua hadir dengan kekuatan semangat berimamah berjamaah. Banyak YouTube bergentayangan, banyak YouTube yang menawarkan berbagai macam hiburan. Tapi ketika ditawarkan hadirnya kepemimpinan dalam suasana menjelang bergembira di bulan Ramadan, semuanya terikat dalam jaringan yang kemudian menginginkan jamaah ini tidak selamanya kemudian selalu bisa berkumpul mendekat. Tapi jiwa kita ini insya Allah tidak dipisahkan karena jarak meter dan kilometer pada hari ini. Sekali lagi kami haturkan terima kasih atas nama keluarga besar di Masjid Baitul Karim dan seluruh pengurus DPP, Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, DM, DPPU, bahkan Bapak Pimpinan yang juga menyimak dari Pare-Pare. Kami sekali lagi menghaturkan salam cinta, salam bahagia kepada seluruh masyarakat jaringan bertauhid. Salah satu di antara pintu pergerakan lewat Hidayatullah. Tentu tanpa mengurangi lembaga-lembaga lain yang juga sama bergembira menyambut bulan Ramadan pada kali ini. Kepada Pak Dokter dan juga Pak Doktor tadi telah menyampaikan rasa-rasa cinta yang sesungguhnya bukan sekedar rasa-rasa, memang rasa cintanya kepada kita semua. Akhirul kata, kami mewakili senyuman, rasa haru dan cinta kepada semuanya, menginginkan majelis ini kita tutup dan mohon kepada kita kepingin doa Pak Ketua Umum menyertai kami di tempat ini, Ibu, Bapak, semuanya untuk diantar agar kita diberi ketulusan, keikhlasan, semangat, sehat ya dari perjalanan kita. Pada beliau sekali lagi kita berharap mengaminkan di rumah-rumah ya. Ayo adik-adik semuanya yang di kampus, yang ada di masjid dan lain-lain. Pada Ustaz. Ini sengaja. Ayo kita doa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mengakhiri majelis yang mulia ini, mari kita bersama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan kemampuan untuk memaksimalkan karunia yang Allah berikan dalam rangka mencari dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala menjelang bulan Ramadan dan puncaknya di bulan Ramadan, lanjut pada bulan-bulan berikutnya insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa tammut taslim ala afdhalil khalqi wa akramir rasul Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لرمضان وتسلمه منا متقبلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, rasa gembira, rasa haru, rasa cinta yang terjemah dalam pertemuan dijarakkan jauh dengan kilometer, tapi didekatkan dengan munajat, doa, dan ketulusan. Semoga sekali lagi semangat takbir yang ada di HP tadi yang tersampaikan dari semua sudut bumi Indonesia khususnya, bahkan ada Amerika, ada Malaysia, dan lain-lainnya. Sekali lagi kami membalas semuanya dengan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa yakum ajmain. Kita tutup majelis ini dan kami haturkan terima kasih kepada semua tim Humas DPP Hidayatullah juga Musidah yang telah memperlancar acara yang sangat mulia ini. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين وأنت أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيلا